Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Uswatun Hasanah Pasar Baru Bandung, juga para pendengar Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, juga pendengar melalui radio streaming, melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada. Al-Bayan gabung enggak? Gabung. Juga para pendengar Radio Al-Bayan Cianjur di 107,7 FM. Alhamdulillah, sekalipun sedikit agak terlambat pas 30 menit, tapi kita masih dipertemukan oleh Allah untuk membahas satu tema yang sangat penting, karena inilah wujud nyata dari ajaran Islam yang sebenarnya, yaitu meraih surga dengan akhlak yang mulia. Materi ini materi yang sangat panjang, banyak poin yang harus kita bahas sehingga membutuhkan waktu yang lama, ya sekitar 3 atau 4 tahunan lah kalau dibahas 2 kali di dalam sebulan gitu. Kenapa tema ini kita angkat dan kenapa judulnya meraih surga dengan akhlak yang mulia? Pertama, karena sekali lagi bahwa akhlak ini merupakan wujud nyata dari ajaran Islam. Terlihatnya ajaran Islam itu hanya kalau Islam ini diaplikasikan dalam kehidupan keseharian. Nah, aplikasi dari ajaran Islam itulah akhlak. Yang kedua, karena akhlak itu penyebab terbanyak masuknya manusia ke dalam surga. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasan jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang penyebab terbanyak masuknya manusia ke dalam surga. Beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Pertama, takwa kepada Allah, dan yang kedua adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Itu penyebab terbanyak masuknya manusia ke dalam surga. Wa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasan nara. Beliau pun ditanya tentang penyebab terbanyak masuknya manusia ke dalam neraka. Beliau menjawab juga 2, yaitu al-fam wal faraj. 1 mulut, yang kedua faraj. Mulut ini salah satu organ tubuh yang kecil, lunak, lembut, tapi paling besar pengaruhnya dalam segala hal, dalam bermuamalah dengan manusia, termasuk menjadi penentu masuk atau tidaknya seseorang ke surga atau ke neraka. Penyebab masuknya orang ke neraka adalah mulut, bisa dengan cara berdusta, bergibah, mencela, menghina, dan yang terbesar adalah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang Al-Quran dan As-Sunnah tanpa ilmu. Namanya juga bicara dengan mulut. Jadi itulah penyebab terbanyak
masuknya manusia ke dalam neraka al-fam wal faraj, mulut dan juga faraj. Karena itulah maka kita ambil tema meraih kemuliaan surga dengan akhlak yang mulia. Ada beberapa penyebab kenapa akhlak yang mulia menjadi penyebab terbanyak masuknya manusia ke dalam surga. Karena yang pertama, seorang mukmin dengan akhlak yang mulia akan mampu meraih pahala yang sama besar dengan pahala malamnya bangun untuk tahajud, siangnya dia melakukan saum sunnah. Bayangkan kalau ada orang yang setiap malam bangun tahajud, setiap siangnya dia saum sunnah. Kebayang besarnya efek yang dilahirkan dari dua ibadah itu ke dalam jiwanya dan ke dalam nasib dia di akhirat nanti. Pahalanya akan sangat besar. Selain pahala besar, dosa juga banyak berguguran karena tahajud dan saum sunnah tersebut. Kebayang gede lah gitu ya. Saum itu kata Nabi SAW, man shoma yauman fi sabilillah. Siapa orang yang saum sehari saja di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan antara dia dengan api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Atau dalam riwayat lain Allah akan membuat khandak, membuat parit pemisah antara dia dengan neraka selebar langit dan bumi. Itu saum bisa menjauhkan seseorang dari api neraka. Saum juga penyebab masuknya orang ke dalam surga. Seorang sahabat Imran bin Husain bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku bisa masuk surga dengan amalan itu. Beliau menjawab, fa'alaika bisawm la mithla lahu. Kalau gitu kamu harus saum. Saum itu amalan yang tidak ada bandingannya. Jadi saum siangnya, tahajud malamnya. Kebayang banyak dosa yang berguguran dari dirinya, banyak pahala yang Allah akan limpahkan kepada dirinya. Nah, pahala sebanyak itu bagi seorang mukmin bisa diraih hanya dengan menunjukkan kemuliaan akhlak. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ada berapa lafaz yang berbeda dalam hadis ini, tapi keseluruhannya sahih. Salah satu riwayat menyatakan, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang mukmin dengan kemuliaan akhlaknya dia akan mampu meraih derajat orang yang ahli saum dan ahli tahajud. Maksud mampu meraih derajat ahli saum, ahli tahajud, artinya pahala yang Allah akan berikan kepada dia sama dengan pahala orang yang saum dan tahajud. Karena apa? Karena darajat dalam Al-Quran, dalam hadis itu ungkapan lain dari pahala. Sebagaimana penjelasan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari ketika menafsirkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman dan orang-orang berilmu beberapa derajat. Derajat di sini kata Imam Ibnu Hajar raf'atud darajat li kathrati thawab.
Ketinggian derajat itu disebabkan karena banyaknya pahala. Makin banyak pahala, makin tinggi derajatnya di dunia dan di akhirat. Di dalam riwayat lain disebutkan innal mu'minal musaddad. Sesungguhnya seorang mukmin yang musaddad. Dalam riwayat lain disebut muslim, bukan mukmin. Innal muslimal musaddad. Seorang muslim yang musaddad. Musaddad itu dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Musaddad itu orang yang simple, orang yang sederhana. Maksudnya sederhana dalam amalan. Dia tidak gede-gede amat amalannya, tidak rajin-rajin amat ibadahnya. Dia hanya mencukupkan diri melaksanakan yang fardu saja, yang wajib saja. Yang sunnahnya banyak ditinggalkan. Itu yang disebut dengan muslim musaddad. Tapi kata Nabi SAW, la yudriku bihusni khuluqihi darajatas sawwamal qawwam. Disebut dengan sawwam dan qawwam. Orang muslim yang musaddad dengan kebaikan akhlaknya, dengan kemuliaan tingkah lakunya, dengan keindahan amal-amal yang dilakukannya, dia akan mampu meraih derajat sawwam dan qawwam. Sawwam bentuk sigat mubalaghah dari shaim. Shaim orang yang saum sekali-sekali. Kalau saumnya terus-terusan secara kuantitas banyak, secara kualitas juga bagus, orang itu disebut sawwam. Qawwam sama, dari sigat mubalaghah dari qaim. Kalau tahajudnya, salat malamnya sekali dua kali, qaim. Tapi kalau terus menerus dengan kualitas salat malam yang sangat bagus, disebutlah qawwam. Seorang muslim yang musaddad dia tidak tahajud, dia tidak saum sunnah, dia hanya mencukupkan diri dengan yang wajib-wajibnya saja. Tapi pahala yang Allah berikan dan derajat kemuliaan yang akan dia raih sama dengan derajat kemuliaan yang sawwam dan qawwam. Sawwam qawwamnya itu tidak memakai huruf waw yang memisahkan, bisa sawam tanpa qawam, bisa qawam tanpa sawam, enggak, tapi sekaligus as-sawwam al-qawwam. Jadi ini menunjukkan besarnya pahala yang Allah akan berikan kepada akhlak, kepada orang yang memiliki akhlak yang mulia, sebesar pahala yang Allah berikan kepada orang yang rajin tahajud sekaligus rajin saum sunnatnya. Ini alasan yang pertama kenapa akhlak yang mulia menjadi penyebab masuknya orang ke dalam surga. Karena pahalanya yang Allah akan berikan sama dengan pahala orang yang rajin tahajud dan rajin saum sunnah di siang harinya. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa akhlak yang mulia ini menjadi penyebab terbesar masuknya manusia ke dalam surga adalah karena orang yang melakukan akhlak yang mulia dicintai oleh Allah. Akhlak yang mulia itu adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dicintai pula pelaku dari kemuliaan akhlak itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau menyatakan innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah itu hayyin. Hayyun itu pemalu. Allah itu maha pemalu. Salah satu di antara sifat Allah pemalu. Iya, ini dijelaskan di dalam hadis. Dan diisyaratkan oleh Al-Quran. Innallaha la yastahi ayyad
riba masalam ma ba'udatan fama fawqa. Allah itu tidak merasa malu untuk memberikan perumpamaan dengan seekor nyamuk atau yang lebih kecil lagi daripada itu. Dalam hal menyampaikan kebenaran, Allah tidak merasa malu. Sehingga seorang wanita Ansar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq." Wahai Rasulullah, sungguhnya Allah itu tidak merasa malu dalam hal kebenaran. Ayat tadi Allah tidak merasa malu memberikan apa? Perumpamaan dengan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Hadis yang barusan menyatakan Allah tidak merasa malu tentang kebenaran. Maksudnya ketika menjelaskan kebenaran. Ini mengisyaratkan kalau dalam hal yang dianggap salah atau keliru Allah malu. Sebagaimana sebuah hadis Nabi SAW menyatakan Allah merasa malu apabila seorang laki-laki berdoa kepada Allah dengan mengangkat kedua tangannya, ayyaruddahuma khaibataina sifra. Lalu permintaannya itu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Allah malu kalau menolak doa orang yang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Makanya Allah tidak ingin malu seperti itu, pasti akan dikabulkan doa orang itu. Ya, salah satu di antara sifat Allah adalah malu. Selain malu, karim. Karim teh bahasa kita nama dermawan, bager, berehan. Kabageran Allah, dermawannya Allah bisa dilihat dari apa? Dari banyak hal. Pertama dalam hal memberikan pahala. Satu amal baik diberi balasan berapa kali lipat? 10 kali lipat. Bisa lebih dari itu. Man jabil hasanati fahuwa afalahu asyur amthaliha. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan akan diberikan balasan 10 kali lipat. Infak bisa 700 kali lipat, bisa lebih lagi daripada itu. Amalan kita yang tidak seberapa nanti dibalas dengan surga yang luar biasa, yang surga itu tidaklah pantas untuk dijadikan upah bagi amalan kita yang super sedikit ini. Tapi karena kedermawanan Allah Azza wa Jalla dalam memberikan balasan juga luar biasa. Allah itu Hayyun Karim. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, beliau menyatakan yuhibbu mahasinal akhlak. Allah itu sangat mencintai kebaikan akhlak dan membenci syafasifaha, membenci keburukan akhlak. Akhlak yang mulia, siapapun yang menunjukkan akhlak yang mulia itu dicintai oleh Allah, dicintai juga pelakunya. Karena itulah maka seorang yang memiliki akhlak mulia adalah orang yang dicintai oleh Allah. Dan karena pernah bahas ya di dalam membahas bab tentang para malaikat. Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah panggil Jibril. Kemudian Allah berkata, inni uhibbu fulan fa'ahibhu. Sungguhnya aku mencintai si fulan, cintai pula dia olehmu. Fayuhibbuhu Jibril. Orang itu pun lalu dicintai oleh Jibril. Kemudian Jibril berseru kepada seluruh malaikat penghuni langit, innallaha yuhibbu fulan fa'ahibbuhu. Fa'ahibbuh, kata malaikat Jibril, sungguhnya Allah mencintai si fulan, cintai pula si fulan oleh kalian. Fayuhibbuhul malaikah, maka para malaikat pun mencintai orang itu. Lalu orang itu menjadilah orang yang sangat diterima di muka bumi, diridhoi oleh semua pihak di muka bumi. Itu kalau orang itu sudah dicintai oleh Allah. Kita juga pernah membahas orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, orang itu seluruh indranya dipelihara, dijaga, dilindungi.
oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua hal yang bisa memberikan madarat dunia akhirat kepada dia, permintaannya semuanya dikabulkan. Kalau dia butuh perlindungan, Allah langsung berikan perlindungan tanpa harus diminta. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtashu biha, wa rijlahu allati yamshi biha." Kalau aku sudah mencintai seorang hamba, aku menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia mendengar, menjadi penglihatannya yang dengannya lah dia melihat, menjadi kedua tangannya dengannya lah dia bertindak, menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan berjalan, dan seterusnya. Ini yang akan dialami oleh orang yang dicintai oleh Allah. Dan penyebab orang itu dicintai oleh Allah adalah karena akhlak, karena kemuliaan akhlak. Ini penyebab kedua. Kenapa akhlak menjadi penyebab terbesar masuknya manusia ke dalam surga. Ketiga, Nabi alaihi salatu wassalam pun pernah menyatakan kriteria orang yang dicintai oleh beliau dan orang yang kelak di akhiratnya akan dekat kedudukannya beliau dengan beliau di hari kiamat, berdampingan dengan beliau pada hari kiamat. Dalam riwayat lain Nabi SAW menyatakan, "Ana wa kafilul yatim kahatain yaumal qiyamah." Aku dengan orang yang menyantuni anak yatim akan seperti ini nih pada hari kiamat. Lalu beliau mengacungkan dua jarinya, jari tengah dan jari telunjuknya. Berdampingan Nabi dengan si pemberi kafil, pemberi kafalah kepada anak yatim, memberikan santunan kepada anak yatim. Memberi santunan kepada anak yatim itu salah satu wujud nyata dari kemuliaan akhlak. Secara umum Nabi SAW menjelaskan orang yang akan dekat kedudukannya dengan beliau pada hari kiamat. Sedangkan pada hari kiamat kedudukan beliau itu sangat mulia, sangat tinggi. Tidak ada yang menandingi beliau dalam ketinggian derajat di akhirat. Kalau seseorang dekat dengan beliau pada hari kiamat, berarti orang itu pun tinggi pula. Orang itu pun mulia pula di akhirat nanti. Nah, salah satu kriteria orang yang akan tinggi derajatnya di akhirat, berdampingan dengan Nabi SAW. Dan orang itu dicintai oleh Rasul SAW adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat kedudukannya dengan aku pada hari kiamat di antara kalian, ahasinakum akhlaqa, yaitu orang yang paling bagus akhlaknya. Semakin bagus akhlaknya, semakin dicintai oleh Nabi SAW dan semakin dekat kedudukannya dengan beliau pada hari kiamat. Sebaliknya kata beliau, "Inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah athartharun wal mutasyaddiqun wal mutafaihiqun." Sesungguhnya orang yang paling aku benci di antara kalian dan yang paling jauh kedudukannya dengan aku pada hari kiamat. Artinya orang itu akan rendah, hina. Nabi SAW sangat mulia di atas, tinggi. Orang itu paling jauh dengan Nabi kedudukannya paling rendah, dihinakan oleh Allah SWT. Ya, di
dalam kehidupan di dunia paling dibenci oleh Nabi SAW walaupun dia muslim. Sebab Nabi menyatakan inna abghadakum, sesungguhnya orang yang paling aku benci di antara kalian. Kalian maksudnya kaum muslimin, umat Islam. Dan yang paling jauh kedudukannya dengan aku pada hari kiamat, 3 orang yang memiliki 3 sifat. Salah satu saja di antara 3 sifat ini dimiliki, wanti-wanti. Pertama athar tharun. Athar tharun mungkin bahasa kita namanya bawel, cerewet, loba catur, tanpa bukur. Yang dimaksud loba catur itu banyak omong, bukan sekak seter. Banyak omong tapi nggak ada isi, ngomong. Athar tharun. Al-mutasyaddiqun dari asyadq, asyadq ini rahang. Makna al-mutasyaddiqun, orang yang mengindah-indahkan ucapannya, omongannya, sekadar untuk meraih perhatian, pujian, sanjungan dan apresiasi orang kepada dirinya. Dalam rangka pujian gitulah ya bahasa Sunda nama. Dan yang ketiga al-mutafahiqun. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, qad arafna athar tharun wal mutasyaddiqun, famal mutafahiqun. Wahai Rasulullah, kami sudah tahu arti athar tharun dan al mutasyaddiqun, enggak perlu diterangkan, itu paham. Lalu apa yang dimaksud dengan al mutafahiqun? Beliau menjawab al mutakabbirun. Orang yang takabur, orang yang sombong, jelema nu gede hulu gitunya, asa aing. Teruskan asa aing uyah kidul, asa aing uyah kidul. Nah itu uyah kalernya. Katanya uyah kidul, yaitu garam pantai selatan itu lebih asin daripada pantai utara. Nggak tahu benar nggak tahu salah. Makanya jadi peribahasa asa aing uyah kidul, asa pang asin nah gitunya. Mananya sombong, takabur. Lihat athar tharun, al-mutasyaddiqun dan al-mutakabbirun, 3-tiganya wujud nyata dari keburukan akhlak. Dari kebejadan akhlak. Nyebelin itu, bikin bete, rese gitu ya. Orang yang berteman dengan orang yang kayak begitu itu pasti nggak akan betah tuh. Pasti banyak yang membencinya, yang tidak menyukainya. Karena termasuk keburukan akhlak. Kata Nabi SAW, orang yang memiliki kriteria yang 3 tadi dan 3-tiganya merupakan wujud nyata dari keburukan akhlak, orang itu adalah orang yang paling aku benci dan paling jauh kedudukannya dengan aku pada hari kiamat, alias akan dihinakan. Padahal dia muslim, sebab Nabi SAW menyatakan di antara kalian yang dimaksud adalah kaum muslimin di sini. Dari hadis ini kita bisa melihat akhlak menyebabkan orang itu dicintai oleh Nabi SAW. Akhlak menyebabkan orang itu tinggi derajatnya, dekat dengan kedudukan Nabi SAW pada hari kiamat nanti. Inilah alasan ketiga kenapa akhlak bisa menjadi penyebab masuknya manusia ke dalam surga. Penyebab yang keempat, akhlak ini barometer dari keimanan, wujud nyata dari iman. Ngaku iman akhlak bejat, maka itu pengakuan yang palsu. Nggak perlu ngaku saya iman secara lisan, nggak perlu, tunjukkan saja lewat akhlak. Karena akhlak itu barometer keimanan. Makin sempurna iman, makin mulia akhlak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau menyatakan, ya, ketika menerangkan tentang masalah kesempurnaan iman, beliau menyatakan bahwa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa.
Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Iman ini memang tempatnya di dalam hati, tidak terlihat. Peribahasa kita menyatakan dalamnya lautan bisa diselami, tapi hati orang tidak ada yang tahu. Jerokna leuwih bisa diteleman, tapi deetna hate manusia moal bisa kakobet. Itu artinya yang tadi itu. Dalamnya lautan bisa diselami, hati orang nggak ada yang tahu. Dan iman itu tempatnya di dalam hati. Tapi walaupun iman tempatnya di dalam hati dan hati orang tidak bisa diketahui oleh orang lain, tapi ada indikator. Seperti di dalam motor, di dalam mobil ada tank bensin ya. Tank bensin itu isinya bisa ditoong dina liang nanti. Enggaknya. Bensinnya pinuh henteu, dibuka kuncina, ditoong. Kelihatan enggak? Enggak. Sehingga mengetahui penuh atau tidaknya bensin motor atau mobil tidak bisa diketahui dengan cara seperti itu. Tapi ada enggak indikatornya? Ada, yaitu jarum penunjuk indikator. Ya, kalau orang ngaku ini bensin saya full tank, penuh, aripek teh pas dihurungkeun tina di starter cekek teh hurung-hurung, didorong gitu, ya, diperiksa semua mesinnya bagus, tapi ternyata indikator bensinna aya dina Kalau memang penuh harusnya dina F kan, penuh. Ini kalau berarti kosong gitu. Nah, bohonglah pengakuan orang ini full tank ini. Penuh bensinnya, tapi dina terus hurung-hurung. Maka bohong pengakuannya. Orang yang ngaku saya iman, tapi akhlak bejat juga begitu. Karena Nabi SAW sering menjelaskan iman itu harus diwujudkan dalam bentuk akhlak yang mulia. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, falyukrim jarahu." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau diam, hendaklah memuliakan tamu, hendaklah memuliakan tetangga. Ngomong baik atau diam, memuliakan tamu, memuliakan tetangga, itu akhlak. Akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik ini sebagai perwujudan nyata dari iman kepada Allah dan hari akhir. Makanya ketika ada orang ngaku iman tapi dia suka nyakiti tetangganya, Nabi SAW menyatakan, "Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu." Demi Allah dia tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Pakai demi Allah 3 kali, diulang 3 kali. Ditanya, "Man ya Rasulullah?" Siapa wahai Rasulullah? Lalu dijawab, "Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Orang yang suka mengganggu tetangganya, menyakiti tetangganya, orang itu enggak beriman. Mengganggu tetangga adalah akhlak yang buruk. Kata Nabi SAW, orang itu enggak beriman. Karena akhlaknya buruk kepada tetangganya. Sampai 3 kali beliau menyatakan demikian dan diawali oleh sumpah. Menunjukkan penekanan, benar-benar orang itu enggak beriman. Karena apa? Menyakiti tetangganya. Karena akhlaknya kepada tetangganya sangat buruk. Oleh karena itulah maka akhlak itu indikator keimanan. Wujud nyata dari iman, dari akidah, dari tauhid kepada Allah Azza wa Jalla.
Siapa orang yang ingin mengetahui bagus tidaknya iman seseorang, lihat akhlaknya. Maka akhlak itulah yang menjadi indikasi dari keimanan dia kepada Allah dan kepada hari akhir. Makanya kalau akhlak tidak ada, iman juga tidak ada. Kalau tidak ada iman, maka enggak mungkin orang itu bisa masuk ke dalam surga. Nabi SAW bersabda, La tadkhulul jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan bisa masuk surga sebelum kalian beriman. Dan kalian tidak bisa dikatakan beriman kalau kalian tidak saling mencintai dengan sesama kalian. Saling mencintai dengan sama mumin itu akhlak yang mulia. Kata Nabi SAW, kalian tidak dikatakan beriman sebelum kalian saling mencintai di antara sama kalian. Inilah alasan yang keempat apa kelima? Keempat, kenapa akhlak itu menjadi penyebab terbanyak masuknya seorang ke dalam surga. Kelima, akhlak ini ya lem. Ini merek bukan? Merek? Aduh, ulah atubit. Tapi kan artinya lem super ya. Tapi jadi merek Jadi mereka sebut tuh punten. Saya tidak dibayar oleh merek itu enggak. Teu wawuh-wawuh acan. Menjadi lem super yang merekatkan ukhuwah Islamiyah di antara sesama muslim atau tali pengikat persaudaraan di antara sesama muslim. Tali pengikat persatuan. Itu akhlak. Sebaliknya kalau akhlak yang buruk itu yang merusak persatuan tuh, yang tadinya akrab karena satu di antara mereka berakhlak buruk jadi pecah tuh. Coba lihat setiap pertengkaran antara dua orang manusia itu pasti karena salah satu atau dua-duanya menunjukkan akhlak yang buruk. Kamu tadinya bersahabat erat dengan dia, kenapa sekarang seperti saling membenci, saling memusuhi? Apa jawabannya? Dia tuh nyebelin banget, tahu enggak? Gimana nyebelinnya tuh? Pelit bukan main. Ya, kalau umpamanya jajan berdua, dia nggak pernah keluar uang, padahal dia punya uang, saya tahu itu. Pelit akhlak yang baik apa yang buruk? Yang buruk. Makanya muncul kebencian, akhirnya renggang. Selain pelit apalagi dia ngomongnya ini nih, sindir sampir wae lah ka urang teh gitunya. Ngomongnya itu nyelekit. Kayaknya kalau ngomong nggak nyelekit itu bukan dia tuh. Sudah jadi ciri khas, trademark dia. Setiap ngomong pasti nyelekit. Kalau nggak nyelekit bukan dia. Nyelekit akhlak yang buruk. Akhirnya menimbulkan kebencian. Akhirnya renggang pula. Ya. Saya sering ungkap, termasuk mungkin di sini pernah ungkapan Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin yang diperkuat oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin dalam bab Al-Ulfah wal Ukhuwah yang menyatakan i'lam rahimakallah annal ulfata thamratu husnil khuluq wal furqata thamratu su'il khuluq lianna husnal khuluq yuthmiru tahaba wa ta'allufa wa tawafuqa wa su'al khuluq yusmiru tabaguda wa tahasuda wa tadabura. Ketahuilah wahai saudaraku yang semoga Allah merahmatimu bahwa persatuan dan kesatuan merupakan buah dari akhlak yang baik. Dan perpecahan merupakan buah dari akhlak yang buruk. Karena akhlak yang baik melahirkan saling mencintai, menyayangi, persatuan dan kesatuan. Dan akhlak yang buruk menimbulkan rasa saling benci, saling hasad, saling dengki, dan saling memusuhi. Dan itu realistis, real dalam kehidupan kita. Setiap pertengkaran pasti disebabkan karena
keburukan akhlak salah satunya atau malah dua-duanya. Coba kita bikin list orang yang kita sukai dengan orang yang kita benci. Khusus untuk kita, jangan diposting di Facebook. Daftar orang-orang yang saya sukai. Jangan ditempel di medsos. Nanti semua orang tahu, termasuk IBS-nya tahu. Dan daftar orang yang kita benci, lalu cari penyebabnya. Kenapa benci kepada ini? Karena pasti akhlak yang buruk itu. Kenapa suka kepada orang-orang ini? Kenapa saya suka? Karena dia perhatian, karena ramah, karena baik, karena peduli gitu ya. Karena selalu siap menolong, tak pernah menyakiti, kalau bicara santun, bahasanya bagus, adem ke dalam hati. Makanya saya suka. Itu semua akhlak yang mulia. Terus kenapa ini dibenci? Karena nyebelin tadi, rese, banyak omong, sekali ngomong nyelekit. Sekali saya ada kesulitan dia kabur, sekali saya banyak uang dia mendekat gitu ya. Pokoknya keburukan akhlak menimbulkan kebencian dan kebaikan akhlak menimbulkan kecintaan. Kalau sudah cinta, senang karena akhlaknya baik, akrablah ya. Kemudian bersaudaralah, bersahabatlah, akhirnya bersatulah. Makanya kalau umpamanya ada orang yang benci kepada kita, balaslah kebenciannya itu dengan kebaikan, insya Allah berubah. Betapa banyaknya orang-orang kafir musyrik yang zaman dahulu menjadikan Nabi SAW sebagai musuh nomor satu, oleh Nabi SAW tetap dibalas dengan kebaikan, itu berubah tuh. Menjadi orang yang paling dicintai dan yang paling disegani. Pernah saya menceritakan penguasa Yamamah. Ya, dia itu bermaksud membunuh Nabi SAW. Belum pernah bertemu. Dari isu, namanya. Biasalah media orang-orang kafir zaman dahulu sama zaman sekarang biasa memutarbalikan fakta. Informasi tentang Nabi SAW yang diekspos bahwa dia itu merusak persatuan bangsa Arab, mencela berhala-berhala gitu kan, mencela kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Pokoknya diekspos yang gitu-gitu. Makanya banyak orang yang hanya dengar isu lalu benci, termasuk penguasa Yamamah ini. Suatu saat dia bermaksud mau umroh ke Mekah, pasti disambut. Karena penduduk Mekah buah-buahan dan sayurannya disuplai dari Yamamah ini. Pasti ini akan disambut, dimuliakan. Umrohnya umroh gaya jahiliyah. Umrah sebelum Nabi SAW diutus menjadi Rasul sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, haji dan umrah. Cuma caranya aja yang beda ya. Umrah mereka ada tawafnya, tapi tawafnya itu telanjang. Karena mereka meyakini tawaf ini suci, tidak boleh terkotori oleh apapun, termasuk pakaian yang pernah dipakai untuk bermaksiat, tidak boleh dipakai ketika tawaf. Dan semua mereka meyakini semua pakaiannya pasti pernah dipakai untuk bermaksiat. Ya, makanya nggak boleh. Untuk mensucikan, mensakralkan amalan tawaf, maka mereka membersihkan tawafnya dari semua hal yang mereka anggap kotor. Akhirnya telanjang. Memangnya telanjang nggak kotornya? Lebih kotor daripada memakai baju hasil curian. Gitu. Sial ini penguasa Yamamah di tengah jalan pasaran dok dengan para sahabat. Pasaran dok teh Pak Amprok berpapasan, ditangkap, ditawan, dibawa ke Madinah, ya, diikat di masjid. Kemudian dilihat oleh Nabi SAW, oh kalian tahu nggak siapa yang kalian tangkap ini? Ini penguasa Yamamah, muliakan dia.
Beliau pulang ke rumah, ngambil sekantung kurma, diberikan. Diajak masuk Islam, apa dia bilang? Hai Muhammad, kalau kamu mau berbuat baik, berbuat baiklah kepada orang yang akan berterima kasih kepadamu. Kalau kamu mau uang yang banyak, minta tebusan, saya beri tebusan berapa. Saya bebaskan saya. Kalau kamu mau bunuh, saya bunuh sekarang juga. Itu ya. Dibiarkan, sudah tinggalkan. Besoknya datang lagi, dilemah lembuti lagi, dikasih lagi makanan. Jawabannya sama. Terus sampai 3 hari. Selama 3 hari itu tidak ada yang menyakitinya. Tidak ada yang bersikap kasar kepadanya. Selama diikat di dalam masjid, dia melihat apa yang dilakukan oleh Nabi dan kaum muslimin. Dia tidak pernah melihat seorang manusia dimuliakan oleh kawan-kawan dekatnya seperti dimuliakannya Nabi SAW oleh para sahabat. Sekalipun para raja. Dia tidak pernah melihat sebuah aktivitas sebuah komunitas seadem mereka. Saling memperhatikan, saling menolong, saling mengunjungi kalau ada yang sakit. Pokoknya menyenangkan. Setelah 3 hari, atliqu, bebaskan dia. Nggak ada tebusan. Nggak ada apapun, bebaskan dia. Setelah dibebaskan, akhirnya dia pergi. Tak ada satupun yang menyakitinya, yang mengasarinya. Setelah dia pergi melangkah keluar dari masjid. Semakin jauh dia melangkah, semakin ada sesuatu yang hilang dari jiwanya. Terus semakin berat langkahnya. Semakin semakin kangen kepada suasana yang dia lihat di dalam masjid. Sampai akhirnya tiba di perbatasan kota Madinah, dia tertegun. Dia melirik kembali ke belakang, membalikan badannya. Kemudian dia melihat ada air, dia samperin, lalu dia berwudu, lalu kembali ke masjid. Lalu dia mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Masuk Islam. Padahal itu di kukumaha eta teh. Dikasih ayat, dikasih hadis, enggak mempan. Hatinya tetap keras, sekeras baja. Tapi hatinya baru lulus setelah mengenang kembali kemuliaan akhlak dari Nabi dan para sahabat yang dia terima, yang dia lihat. Itu banyak orang yang hatinya keras, tidak mempan diberi ayat, tidak mempan diberi hadis, tapi luluh oleh kemuliaan akhlak. Oleh karena itu akhlak ini salah satu metodologi dakwah yang paling efektif dan paling efisien. Tingkah lakunya itu sudah merupakan ajakan yang luar biasa bagi orang, ya. Daripada oleh mulut menyampaikan ayat dan hadis, tapi akhlak jauh lebih mulia, lebih bagus efeknya. Orang itu, penguasa Yamah itu berkata, ya Rasulullah, demi Allah, tidak ada manusia yang tadinya paling aku benci selain dirimu. Sekarang demi Allah ya Rasulullah, engkau manusia yang paling aku cintai di dunia ini. Tidak ada agama yang paling aku benci di dunia ini sebelum ini kecuali agamamu, Islam. Tapi demi Allah sekarang tidak ada agama yang paling aku cintai selain Islam. Tidak ada satupun kota yang paling aku benci dibandingkan Madinah, tempat tinggalmu. Tapi demi Allah sekarang tidak ada kota yang paling aku cintai daripada Madinah. Itu berubah 180 derajat. Asal benci menjadi cinta. Ya, karena apa? Karena kemuliaan akhlak. Dan ini ditunjukkan oleh ribuan para sahabat yang tadinya sebelum mereka Islam membenci Nabi SAW. Setelah masuk Islam mereka menjadikan Nabi sebagai orang yang paling dicintainya dalam kehidupan mereka. Setelah sayang, setelah cinta, baru akrab, baru dekat, baru bersatu. Ini tidak hanya berlaku bagi Nabi SAW, tapi bagi semua orang, bahwa akhlak mampu meluluhkan kebencian orang kepada kita. Nabi Allah Azza wa Jalla berfirman, idfa' billati hiya ahsan
fa idzal ladzi kana bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Balas keburukan itu dengan kebaikan. Maka orang yang tadinya antara kamu dengan dia ada permusuhan bisa berubah menjadi sahabat yang sangat dekat. Oleh karena itulah maka akhlak ini dia bukan sekedar menjadi lem perekat persatuan kaum muslimin, bukan sekedar tali pengikat ukhuwah Islamiyah, tapi bisa merubah kebencian orang kepada kita menjadi kecintaan. Bisa memutuskan sikap permusuhan dan merubahnya menjadi dukungan. Dan ini memberi efek yang luar biasa dalam kehidupan sosial kita. Dan kehidupan sosial kita berpengaruh besar terhadap kehidupan pribadi kita, berpengaruh besar juga terhadap apa? Terhadap ibadah yang kita lakukan kepada Allah, baik dari aspek kualitas ataupun dari aspek kuantitas. Ini yang kelima ya. Nah, ikhwan azani Allah wa yakum. Ini sekedar muqaddimah tentang pentingnya akhlak. Ya, bagaimana akhlak-akhlak yang baik di dalam ajaran Islam nanti akan kita jelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sekedar muqaddimah cukup sampai di sini saja dulu dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Iya, pertanyaan pertama dari pendengar Al-Bayan Cianjur. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz mau tanya bagaimana dengan orang kaya? Hubungan ibadah dengan Allah secara zahir baik. Namun dalam bergaul khususnya dalam menasihati orang miskin sering menyakitkan, bahkan merendahkan seperti kata-kata sudah miskin, banyak dosa dan banyak maksiat. Dan apakah kekayaan tersebut pertanda Allah memuliakannya? Syukran. Taib, barakallahu fiik, pendengar Al-Bayan Cianjur. Ada dua hal. Sikap orang kaya yang melecehkan orang miskin. Kedua, apakah kekayaan ini tanda dimuliakannya seseorang oleh Allah Azza wa Jalla ataukah tidak? Pertama, kalau orang kaya tadi berkata sudah miskin, banyak dosa, banyak maksiat lagi. Kalau itu ditujukan secara personal kepada orang tertentu langsung, maka itu terlarang. Itu bukan nasihat, tapi itu mencela. Padahal yang dibutuhkan oleh orang yang ahli maksiat bukanlah celaan, tapi bimbingan, nasihat, tuntunan. Sering saya ungkapkan orang yang bermaksiat ibarat orang yang masuk nyebur ke sumur. Karena berjalan sambil SMS-an, sambil chatting, nggak lihat di depan ada sumur yang tidak ditutup, kejebur. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita nanya kenapa sampai nyebur sumur? Tadi SMS-an sih, rasain puas. Apakah begitu? Enggak. Apapun penyebabnya kita selamatkan dulu dia. Ambil tangga, ambil tali. Setelah beres diselamatkan ke atas, dia masih kaget, terkejut, masih shock gitu. Kita hibur dulu, udah jamak sakimatina naon, dikasih minum dulu. Setelah beres itu kenapa tadi sampai nyebur? Saya jalan sambil SMS-an. Oh iya, nanti lain kali kalau SMS-an duduk dulu gitu, jangan sambil jalan, nanti gini nih akibatnya. Kira-kira nasihatnya diterima enggak? Iya diterima, iya Pak saya nyesal gitu ya.
Apakah kalau orang itu nyebur ke sumur, kenapa kamu ke sini? SMS-an, rasain tuh. Udah, naik aja sendiri. Dibiarkan. Orang itu bisa naik nggak? Ya mungkin bisa. Tapi orang itu dendam. Ya. Itu orang yang terjerumus ke dalam maksiat seperti itu. Itu perumpamaan Abu Darda radhiyallahu anhu. Jadi kalau orang terjerumus ke dalam maksiat, nasihati dulu. Nasihati, ya. Kemudian kalau sudah dinasihati masih saja, coba cari banyak cara. Mungkin dengan menunjukkan kemuliaan akhlak, atau cara menasihatinya yang kurang pas, kata-kata yang kurang tepat, momennya yang juga kurang benar gitu ya. Cari momen yang pas, kata-kata yang tepat. Jadi kalau langsung ke orangnya maka keliru. Tapi ini, kalau ini mengatakan sudah banyak dosa, sudah miskin, banyak dosa deh. Kalau ngomong gitu tidak ditujukan ke orang tertentu. Tapi menjelaskan tentang ruginya orang yang seperti itu. Seperti ustadz di ceramah. Jangan sampai kita menjadi orang yang sudah di dunia itu ya miskin gitu ya. Bodoh gitu, dihinakan, enggak sholat lagi. Dia maksiat lagi. Yang dia kejar hanyalah nomor nalo kalau zaman dahulu. Judi, mimpi meraih untung, meraih kemenangan dengan judi, ikhtiarnya ya maksiat. Enggak sholat. Di dunia sengsara, di akhirat celaka. Dia ngomong begitu tidak ditujukan kepada orang tertentu. Hanya menjelaskan secara umum. Jangan sampai kita seperti itu. Ya itu bagus. Itu bisa menyentil kesadaran orang. Iya ya, kita sudah di dunia sengsara, masa nggak sholat, di akhirat celaka lagi. Akhirnya dia sadar, maka itu bagus. Itu tidak apa-apa, karena tidak ditujukan kepada pribadi tertentu ya. Wallahu a'lam. Apakah kekayaan pertanda Allah muliakan dia? Kalau itu menjadi tanda dimuliakannya, itu orang kafir lebih mulia merenya. Coba lihat daftar orang-orang terkaya dunia atau Indonesia lah. Itu orang muslim apa kafir? Rata-rata non muslim. Kalau tuh ada orang muslim nu taat, nu soleh, atau muslim nu kumaha ya teh? Rata-rata taat gitu ya. Oleh karena itu kekayaan bukanlah tanda dimuliakannya seseorang. Tapi dimuliakannya seseorang itu dilihat dari apa? Dari amal. Kalau amalnya ketaatan, dijamin dia akan Allah muliakan sekalipun dia miskin, sekalipun dia tidak berpangkat. Dan dimuliakannya bukan hanya seketika, hatta walaupun sudah meninggal. Kita mengenal Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim. Itu karena apakah mereka itu para jenderal? Bukan. Apakah mereka orang-orang kaya? Bukan. Terus kenapa mereka terkenal? Karena ilmu dan amalnya. Allah muliakan selama hidupnya, Allah muliakan setelah kematiannya. Allah muliakan di dunia dan kelak Allah juga akan memuliakan mereka di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Saya Ibnu Mulyana di Cianjur. Oh masih Cianjur. Mau tanya, teman saya orangnya minder, susah gaul. Adakah langkah-langkah supaya mudah bergaul? Tentunya dengan orang soleh. Kita raih dia. Ini salah satu kemuliaan akhlak yang harus ditunjukkan yang pertama kali adalah di pengajian seperti ini. Majelis ilmu itu adalah majelisnya kebaikan. Kenapa kita belajar ilmu? Bukan untuk ilmu itu sendiri, tapi untuk diamalkan. Kita ingin menjadi baik, menjadi soleh melalui ilmu tadi. Oleh karena itu kalau kita berbicara tentang akhlak di majelis ilmu, maka majelis ilmu adalah tempat pertama yang harus diaplikasikannya akhlak ini.
Jangan sampai dalam majelis ilmu ada keburukan, kebejatan akhlak. Jangan sampai di majelis ilmu antar sesama jamaahnya, apalagi pengelolanya ada permusuhan, ada persaingan duniawi yang tidak sehat dan yang sejenisnya. Oleh karena itulah maka ya, kalau umpamanya kita sebagai orang yang sudah lama mengaji, datang orang baru yang baru ngaji, memakai pakaian yang gaul, rambutnya warna-warni, tatonya diperlihatkan umpamanya ya, pakai jeans. Terus sikap kita gimana? Sambut, ahlan akhi, alhamdulillah, kemana aja jarang, silakan duduk. Diramahi dia. Kesalahannya jangan diungkit-ungkit dulu karena dia belum tahu bahwa dia salah. Bikin dia betah dulu gitu ya. Kasih senyum yang full. Abaikan dulu penampilannya yang kasarnya lah urakan gitu. Abaikan dulu, dia belum tahu. Nah, setelah dia nyaman mendengar penjelasan ilmu, dia keluar membawa sesuatu. Dia cerita ke teman-temannya. Itu orang-orang jenggotan, cingkrang, ya, serem-serem. Tapi pas saya sampai, ramahnya bukan main. Saya dianggap saudaranya, dipeluk saya. Saya sampai begitu datang, disalamin, ya, ditanya ramah, pokoknya menyenangkan. Saya merasa menjadi selebritis di sana. Masa sih? Iya. Yuk nanti minggu depan ikut lagi. Bawa kawannya dia. Nah nanti ketika ngaji dia melihat dari pergaulan, dia mendengar dari penjelasan ilmu, lama-lama berubah. Akhwat juga begitu, pertama datang menor, pakai jilbab gaul, pakai jilbab yang dikenal dengan punduk unta tayanya. Parfum namun sigana mah sabotol habis disemprotkeun tah. Sambut dulu secara ramah, bikin dia betah di majelis ilmu. Lama-lama insya Allah berubah. Betapa banyaknya ikhwan yang sekarang multazim, jenggotnya dipelihara, pakai gamis, pakai ini dan seterusnya. Awal datang itu kayak preman. Awalnya seperti itu kebanyakan. Oleh karena itulah maka tunjukkan akhlak yang mulia. Bayangkan kalau umpamanya begitu datang, kamu mau kedugem mau ngaji. Nggak ada senyum. Langsung dicelak waktu itu. Belum masuk masjid. Dia sudah kabur lagi di luar ngapain? Menebar fitnah. Benar ya, mereka sudah serem, ya, sudah cingkrang, sudah kayak kambing, sikapnya melebihi seekor singa. Dasar Wahabi. Akhirnya fitnah Wahabi semakin meluas hanya karena keburukan akhlak yang ditunjukkan oleh satu dua ikhwan kita. Jadi jangan sampai itu terjadi ya. Jangan sampai orang yang awam belum tahu dan ketidaktahuannya ya menyebabkan mereka tampil bertolak belakang dengan tuntunan syariat. Pas datang langsung dicerca, langsung dihina, langsung disudutkan. Ya lari mereka menebar fitnah. Tunjukkan akhlak yang mulia kepada mereka. Ya, lihat Nabi SAW ketika ada orang Muawiyah bin Al-Hakam ya, sholat sambil ngomong. Haji, alhamdulillah, yarhamukallah, gitu kan? Orang-orang melotot. Padahal waktu sholat. Dia enggak suka. Masya'nukum tanduruna ilai, ngapain kalian melototin saya? Padahal lagi sholat. Berbicara dalam sholat parah enggak? Parah. Saya yakin di Pasar Baru belum pernah ada orang preman ke sini sholat sambil ngomong. Enggak pernah. Ini ada di zaman Nabi SAW. Ada enggak di sini datang gitu ya preman gitu, orang kafir datang ke masjid kencing di masjid? Ada? Enggak ada. Di zaman Nabi SAW ada. Dan para sahabat sudah geram. Tapi Nabi SAW menunjukkan akhlak yang baik. Akibatnya apa? Akibatnya dia masuk Islam. Orang Muawiyah tadi yang lagi sholat, ya beres sholat,
kata Muawiyah, demi Allah aku belum pernah melihat orang yang paling baik ngajarnya, santunnya di dalam memberikan nasihat. Beliau tidak memarahiku, tidak memukulku, tidak menghina aku. Beliau hanya menyatakan inna hadhihi shalah la yaslu fiha min kalamin nas. Sesungguhnya salat ini tidaklah layak di dalamnya ada omongan manusia. Hanya dengan itu sadar berubah sudah. Kan yang kita inginkan perubahannya ke arah yang lebih baik, kan gitu ya. Oleh karena itu kalau ada orang awam baru datang ngaji dengan tampilan seadanya kayak mau dugem gitu, sambut dengan kemuliaan akhlak, bikin dia betah di masjid. Sehingga kalau sudah betah di masjid nggak serak lagi berada nanti pergi ke dugem, enggak. Oleh karena itu sekali lagi tunjukkan kemuliaan akhlak. Jadi kalau ada orang yang minder, ajak dia, ya, ramahi, ya, kemudian perkenalkan dengan kawan-kawan yang sudah lama gaul dan instruksikan. Ini ikhwan kita yang baru, akhwat kita yang baru, ayo sambut saudara kita, bikin dia betah. Nanti insya Allah akan berubah sedikit demi sedikit. Kalau sudah salah, kalau tidak salah akhlak ada dua, yaitu yang kita bentuk sendiri dan yang sudah bawaan dari kecil. Lalu bagaimana mengendalikan akhlak yang kita berusaha mewujudkannya? Bagaimana mengendalikan akhlak yang kita berusaha mewujudkannya agar selalu konstan, istiqomah, karena jika merubah akhlak seseorang tidak mudah dan sangat sulit untuk diluruskan. Mohon penjelasan. Penjelasan kita baru muqaddimah. Kita belum menjelaskan apa makna akhlak, ada berapa jenis akhlak, dan bagaimana cara memiliki akhlak dan akhlak yang baik, dan bagaimana cara merubah akhlak yang buruk. Nanti dijelaskan. Jadi si penanya ini nanti harus datang lagi untuk memperoleh jawabannya, ya. Sabar. Apa hukumnya perempuan tidak pakai cadar? Iya, ulama ikhtilaf, ada yang mewajibkan, ada yang mensunnahkan. Ikhtilafnya antara wajib dan sunnah, bukan wajib dan haram, bukan sunnah dan bid'ah, bukan wajib dan mubah, tapi wajib dan sunnah. Jadi kalau dilaksanakan menurut pendapat manapun pasti bagus. Menurut yang mewajibkan kalau dilaksanakan berpahala besar, menurut yang mensunnahkan kalau diwajibkan berpahala besar juga. Kalau tidak dilaksanakan menurut yang mewajibkan dosa, menurut yang mensunnahkan dia meninggalkan pahala yang besar. Cing mending mana? Mending dilaksanakan atuhnya. Dosa apa tidak? Menurut yang mewajibkan dosa, menurut yang mensunnahkan tidak dosa selama dia tidak menjerumuskan orang ke dalam dosa. Tapi kalau dia diyakini akan menjerumuskan orang ke dalam dosa, dia wajib. Contoh seorang wanita gelisna kawanti-wanti endahna kabina-bina. Siga bidadari anu namanya turun ti surga. Meren. Sudah bawaannya cantik, dia dandan lagi. Kemudian setiap lelaki yang meliriknya tadinya nggak sengaja kelirik, setelah nggak sengaja, ini luar biasa cantik. Akhirnya bukan sekedar melirik, menatap dalam-dalam. Sampai jalan pun berhenti. Karena kalau jalan sambil menatap dia bisa kejedot. Yang mesek buah juga berhenti, kalau karena diteruskan bisa seperti kisah Nabi Yusuf gitu ya. Laki-laki saja ketampanannya seperti Nabi Yusuf membuat para wanita melukai tangan-tangannya sendiri, juga ini bisa berlaku bagi wanita terhadap laki-laki. Kalau ada laki-laki sampai
berdosa menghayalkan, membayangkan dan seterusnya, si penyebabnya juga menjadi berdosa ya. Jadi terlepas dari ikhtilaf para ulama tentang wajib dan sunnah, maka memakainya pasti lebih baik menurut seluruh pihak, gitu ya. Dan menurut salah satu pihak bisa berdosa. Adzan? Berapa menit lagi? 6 menit lagi. Saya dulu pernah tinggal di rumah yang berhadapan dengan mantan mertua. Mantan ya. Mertua nggak ada mantan. Istri ada mantan dan bukan mahram lagi. Tapi mertua selamanya mahram sampai akhir hayat. Tapi kalau istri ya, kalau sudah cerai bisa bukan mahram lagi, nggak boleh berdua-dua lagi. Tapi kalau mertua tetap mahram. Alhamdulillah saya sekarang kembali ke Bandung dengan alasan memang tidak nyaman dengan sikap mantan mertua. Dan qadarullah sudah berpisah dengan ayahnya anak-anak. Ini akhwat berarti ya. Dan sudah punya anak. Yang akan saya tanyakan, apakah mantan mertua itu termasuk tetangga yang menyebalkan? Yang menyebalkan saya, tetangga yang tidak nyaman, seperti yang Ustadz ungkapkan, tergantung. Tadi tidak disebutkan bagaimana akhlak mertua. Siapa tahu yang nyebalinnya kita. Jadi tidak dijelaskan. Mertua adalah orang yang tetap wajib kita hormati sebagai orang tua, sebagai kakek dari anak-anak kita. Karena ada anak-anak kita, mertua itu menjadi mahram selamanya. Mantan suami iya bukan mahram lagi, tapi mertuanya itu mahram. Dan tetap itu kakek bagi anak-anak kita. Tidak boleh menularkan kebencian kita kepada mertua kepada anak kita, sehingga anak kita menjadi pembenci kakek ya. Jangan sampai seperti itu. Untuk menghindari saya sakit hati karena sikap mantan mertua dan adik ipar, boleh nggak saya sementara waktu tidak menghubungi mereka, memutuskan silaturahmi? Apakah sikap saya itu diperbolehkan? Tetap tidak boleh, sebab tidak dijelaskan sakit hatinya karena apa. Yang salah siapa dalam kasus perceraian itu ya. Ya dicukup dulu, sebentar lagi sholat duhur, walaupun pertanyaan masih banyak, tapi waktunya tidak mencukupi. Sampai di sini insyaallah kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.